Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan kereta. Berbicara kereta jadi ingat lagunya Perjalanan ya Frankie ya kalau tidak salah. Saya tidak terlalu hafal lagunya, tapi lagu itu enak sekali. Dengan kereta malam pulang sendiri, mengikuti rasa rindu pada kampung halaman. Lah begitulah lagunya kurang lebih. Begini saudaraku, kereta yang yang canggih sekarang ini ada dua kalau tidak salah. Yang pertama kereta tabung yang konsepnya Tesla kalau nggak salah ya, dan yang sudah digunakan itu kereta maglev atau magnetic elevated. Jadi dalam perjalanan itu seringkali kita merasa jenuh atau merasa bosan, padahal tanpa kita sadari bahwa roda itu terus berputar gitu. Artinya begini, diam ataupun berbuat, pada hakikatnya hidup terus berjalan gitu. Itu maksudnya. Nah, saya menduga sekarang kan begini, sekarang sedang rame itu di media itu great reset ya, atau reset yang luar biasa. Jadi ada indikasi dunia ini dalam fase menuju great reset. Jadi kalau komputer mah di restart ulang. Nah, apa hubungannya dengan kereta? Saya menduga ini ada suatu proses besar yang sedang menuju ke satu titik atau satu jurusan yang berjalan dalam kecepatan tinggi karena dorongan yang tinggi, akurasi yang tepat, dan didorong oleh kecanggihan teknologi. Jadi powernya tinggi, akurasinya tinggi, kalkulasinya juga akurat lah. Kalkulasinya luar biasa. Kalkulasinya itu luar biasa. Sehingga ini sangat mungkin untuk sampai tujuan gitu loh maksudnya. Jadi kalau kita berkaca pada kereta maglev itu yang di Jepang itu terutama, kereta itu kecepatannya tinggi karena didorong oleh power yang tinggi. Kemudian hitung-hitungannya juga sangat akurat, sangat tepat, dan juga teknologinya jelas itu sangat canggih. Nah, yang menarik dari kereta maglev itu adalah keretanya itu kan ngambang, tidak nempel di rel, dikarenakan ada proses magnetik yang disebabkan oleh listrik gitu. Jadi
satu teknologi listrik yang menciptakan sistem magnetik itu sajalah. Nah, itu menimbulkan perjalanan kereta itu sangat senyap. Jadi tidak ada gesekan seperti kereta-kereta konvensional karena tidak menempel. Jadi kita bayangkan tuh begini. Kereta ini berjalan sangat cepat. Kemudian akurasinya sangat tinggi, teknologinya jelas tinggi dan senyap gitu loh. Nyaman, intinya nyaman. Nah, sedangkan penumpang-penumpang di dalamnya diam ataupun bergerak, berjalan ataupun duduk, jelas pasti bisa sampai ke tujuan gitu loh. Kemana kereta itu akan berjalan gitu. Jadi walaupun ada umpamanya, oh saya tidak berbuat apa-apa, tapi dalam gerbong itu pasti sampai gitu. Artinya orang yang punya tiket dalam gerbong tersebut, diam ataupun bergerak itu tetap sampai seperti sampainya kereta itu ke tujuan itu gitu maksudnya. Nah, Great Reset ini dalam fase menuju Great Reset itu saya melihat ada proses ini gitu loh. Artinya saya menduga ada suatu gerbong yang memang menuju ke titik itu dalam kesenyapan dan dalam akurasi yang tinggi gitu loh. Jadi sangat lembut, sangat halus itu maksudnya. Hal ini tidak mungkin terjadi tanpa restu atau tanpa desain dari Sang Maha Pencipta. Kalau bukan desain Gusti nggak bisa. Kalau kereta maglev dalam bentuk fisik bisa didesain orang Jepang, tapi sepertinya kereta ini saya melihatnya ini desainnya ini bukan desain manusia. Karena sangat lembut dan tidak ada gesekan. Sehingga penumpang yang ada di dalamnya nyaman, kemudian yang di luar juga tidak diganggu dengan polusi. Karena memang kereta ini berjalan sangat senyap. Great Reset yang sudah digaung-gaungkan oleh pihak Eropa lah, mungkin pihak Amerika lah. Jadi mereka membangun wacana entah dari mana, membangun ide entah dari mana bahwa akan ada Great Reset. Memang kalau kita melihat atau mencermati situasi ekonomi di Amerika maupun Eropa sedang dalam proses menuju resesi. Artinya wacana Great Reset yang mereka gaungkan itu bisa jadi memang benar atau memang menuju ke sana gitu. Jadi untuk bagaimana menyelamatkan dunia ke depan, saya menduga gerbong ini yang akan mengambil peran gitu maksudnya. Jadi di satu sisi dunia terutama ekonomi menuju pada titik resesi, terutama negara-negara maju ya sudah mulai ada indikasi resesi atau sudah resesi ekonomi. Dan sisi lain saya menduga ada gerbong atau ada kereta yang berjalan atau bergerak sangat cepat menuju ke sana. Kenapa harus dikaitkan dengan kereta? Karena cepatnya proses atau cepatnya ekonomi dunia menuju resesi itu harus ditangani dengan cepat. Itu. Jadi
karena kereta maglev kan bisa mencapai 500-an kilometer per jam lah secara hitung-hitungannya, sehingga pola itu bisa kita analogikan gitu loh maksudnya. Jadi saya melihat kemungkinan ada gerbong. Apakah sebelumnya ada? Saya melihat sebelum juga ada gerbong-gerbong, itu ada yang menuju ke sana. Tetapi karena gerbongnya dalam keretanya adalah kereta tradisional, kereta yang masih ada bannya, ada kereta listrik juga tapi masih ada bannya, masih belum memiliki kecepatan yang tinggi, sepertinya tidak sampai. Jadi saya menduga ada gerbong kereta atau kereta dengan kecepatan yang tinggi ini yang peluangnya bisa berperan untuk menyelamatkan dunia dari kejatuhan ekonomi, gitu sajalah sederhananya. Ini agak rumit, saudara. Ini agak rumit. Ya intinya begitulah ya, intinya begitu. Jadi kereta maglev itu adalah kereta yang bergerak dengan kecepatan tinggi, dengan kalkulasi yang sangat akurat, dan bergerak sangat senyap. Tahu-tahu nyampe aja. Itulah intinya. Terima kasih saudaraku, tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Semoga ridho Allah selalu bersama kita. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.